warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutin peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001, yaitu tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, kita kemarin sudah bahas sampai dengan pasal 162. Sekarang kita lanjutkan ke bab selanjutnya, itu bab 4 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Jadi sebelumnya kan mutu air, sekarang kita masuk ke mutu udara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai bagian ke-1 umum. Pasal 163, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu udara meliputi A. Perencanaan, B. Pemanfaatan, dan C. Pengendalian. Jadi ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ya, bagian kanan ini adalah pasal-pasal ayat, pasal-pasal dan ayatnya ya. Kemudian yang ini adalah penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Oke, kita masuk ke bagian kedua, perencanaan. Sebagaimana umumnya biasanya di sini disebutkan satu persatu, kemudian di bagian selanjutnya ini adalah rincian dari apa yang telah disebutkan di pasal sebelumnya. Kita membahas terlebih dahulu tentang perencanaan ini ya. Paragraf 1 umum, pasal 164. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara dilakukan melalui A. Inventarisasi udara, B. Penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien, C. Penyusunan dan penetapan WPPMU, dan D. Penyusunan dan penetapan RPPMU. Oke, jadi apa itu WPPMU? WPPMU adalah singkatan dari Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Sedangkan RPPMU adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Udara. Pengelolaan mutu udara. MU-nya itu mutu udara ya. Kalau W itu Wilayah Perlindungan, saya ulangi, Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. RPPMU, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Ya. Kemudian kalau WPPMU itu adalah merujuk pada wilayah yang dibagi menjadi beberapa area untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. Ini adalah area geografis yang dirancang untuk fokus pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas udara di wilayah tersebut. Jadi kalau WPPMU ini terkaitnya itu dengan wilayah, penentuan batas wilayah untuk pengelolaan kualitas udara gitu ya. Kalau RPPMU itu adalah dokumen perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan serta pengelolaan kualitas udara dalam kurun waktu tertentu. RPPMU menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan mutu udara di wilayahnya. Singkatnya, WPPMU adalah wilayah tempat pengelolaan mutu udara yang dilakukan, sedangkan RPPMU adalah dokumen yang menjadi rencana pengelolaan mutu udara di wilayah tersebut. Jadi kalau RPPMU itu wilayahnya, RPPMU itu adalah dokumennya. Singkatnya seperti itu ya teman-teman ya. Paragraf kedua, inventarisasi udara. Pasal 165. Inventarisasi udara. Sebenarnya pada pasal 164 huruf A meliputi A. Sumber emisi dan atau sumber gangguan, dan B adalah mutu udara ambien. Ayat 2. Inventarisasi sumber emisi dan atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan pada A. Sumber tidak bergerak, dan B. Sumber bergerak. Jadi inventarisasi udara itu maksudnya ya melihat dulu mendata ya, mendata. Inventarisasi namanya invent diinventarisasikan gitu ya, misalnya ya, artinya mendata dulu udara existingnya, udara ambiennya gimana, kemudian itu yang B. Yang A, sumber emisinya dan atau sumber gangguannya itu dari mana.
Lalu yang ayat keduanya, inventarisasi sumber emisi atau sumber gangguan itu dapat berasal dari sumber tidak bergerak dan sumber bergerak. Inventarisasi mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada udara ambien. Ya, pada ambien itu maksudnya udara lingkungan pada umumnya gitulah ya. Udara ambien itu ya maksudnya ya itu udara ya di lingkungan. Misalnya udara ambien di Jakarta ya berarti maksudnya udara yang ada di Jakarta itu, udara di Jakarta pada umumnya seperti itulah. Jadi udara ya udara existing yang ada di situ gitu ya, ada di situ ya seperti itu gitu. Nah, ini penjelasannya ya. Mohon maaf, ini ada penjelasan di pasal 164 ya. Tadi mohon maaf kelewat ini yang A. Yang dimaksud dengan inventarisasi udara adalah kegiatan pengumpulan dan pencatatan dan analisis data dan informasi yang meliputi sumber emisi dan gangguan serta mutu udara ambien. Kemudian untuk yang pasal 165 ayat 1 huruf A. Yang dimaksud dengan sumber emisi merupakan sumber pencemar dari usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan emisi. Yang dimaksud dengan sumber gangguan merupakan sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya. Jadi sumber emisi itu adalah sumber pencemaran dari usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, itu sumber emisi. Kalau sumber gangguan merupakan sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya. Jadi sumber pencemar ini menggunakan udara atau media udara atau padat untuk penyebarannya. Kalau sumber emisi yaitu tadi ya adanya sumber pencemar dari usaha dan atau kegiatan seperti itu. Kemudian ayat keduanya huruf A-nya yang ini. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap ada. Suatu tempat mencakup sumber titik atau point source seperti cerobong pabrik dan sumber area atau area source seperti kawasan industri, tempat pemrosesan sampah, kehutanan perkebunan, dan perumahan. Untuk yang huruf B, yang sumber bergerak merupakan sumber emisi yang tidak tetap pada suatu tempat, yang berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti kendaraan bermotor, dan berbasis non-jalan seperti kereta api, alat berat, dan kendaraan berat lainnya. Ayat 3-nya sudah cukup jelas. Oke, kita lanjutkan ke pasal 166 ayat 1. Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud pada pasal 165 ayat 1 dilakukan dengan tahapan. Tahapannya apa aja, kawan-kawan semua? A. Identifikasi sumber emisi dan atau sumber gangguan, jenis emisi dan atau jenis gangguan pencemar udara. Dan B. Penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara ambien. Penjelasannya yang ayat 1 huruf A, sumber emisi dan gangguan merupakan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan emisi dan gangguan. Kemudian jenis emisi dan pencemar udara dapat berupa gas atau partikulat seperti karbon monoksida CO, nitrogen oksida NOx ya, kemudian sulfur dioksida SO2 dan hidrokarbon HC. Jenis gangguan dapat berupa kebisingan, kebauan, dan getaran. Gangguan itu iya jadi dapat berupa kebisingan, kebauan, dan getaran yang merambat melalui media udara ataupun padat ya tadi ya. Seperti ini maksudnya gangguan itu. Kalau emisi ini kan dia pencemaran udara gitu ya, pencemar udara gitu, polutan di udara kalau emisi. Kalau gangguan itu ini ya, kebisingan, kebauan, dan getaran. Nah, ini odor ini sama ini beda ya, sama emisi ini beda gitu ya. Oke, kita lihat juga untuk pasal ayat 2-nya. Ayat 2, penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan A. Data primer dan B. Data sekunder. Ayat 2,
Huruf A yang dimaksud dengan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di objek penelitian atau dari tangan pertama subjek penelitian, responden atau informan yang diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi udara. Data yang diperoleh secara langsung ya kalau data primer dari objek penelitian. Nah, ini data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui tangan pertama. Tidak langsung melalui tangan pertama ya, melainkan melalui tangan kedua, ketiga, dan atau seterusnya yang masih relevan dan dapat digunakan dalam melaksanakan inventarisasi udara. Jadi ya seperti pada umumnya kita ketika mungkin mengambil data ketika kita skripsi gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itulah maksudnya data primer itu ya kita langsung gitu memperolehnya dari tangan pertama gitu ya dengan dari subjek si penelitian, responden atau informan yang diperoleh dalam melaksanakan inventarisasi udara gitu. Dari objek penelitian gitu ya, itu data primer. Ya dari misalnya kita melakukan pengujian apa gitu ya, kualitas dari ambil sampling udara itu data primer itu. Kita uji di lab itu data primer. Kemudian kualitas sekunder itu ya yang tidak langsung kita peroleh. Seperti itu ya misalnya ya kita mewawancarai bukan mewawancarai, kita ambil data dari orang lain dari jurnal misalnya ya, tapi ya wajib kita citasikan seperti itu ya. Mungkin pengujian sebelumnya itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu, sehingga nanti datanya bisa di-compare antara yang sebelumnya dan yang sedang dilakukan oleh kita gitu ya, jadi bisa di-compare, bisa dibandingkan. Ayat ketiga, data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini antara lain A. Hasil pengambilan contoh uji, B. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang persetujuan lingkungan, C. Data laporan statistik, kemudian D. dan atau data lainnya yang relevan. Nah umumnya ini nih data-data yang terkait itu hasil pengambilan contoh uji ya kan, sampling tadi, laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang persetujuan lingkungan. Nah ini kan seperti yang tadi dijelaskan di pasal sebelumnya, wajib itu ya hukumnya bagi si si penanggung jawab dari kegiatan dan atau usaha itu untuk membuat laporan dari emisinya gitu ya, mutu emisinya gitu, jadi bisa terdata. Nah itu juga salah satu data primer tuh, karena kita langsung meminta gitu ya ke orangnya tangan pertama. Kemudian yang ketiga data laporan statistik. Nah ini biasanya memang dibutuhkan di data statistiknya ya, jadi bisa kelihatan trennya bagaimana, polutan itu waktu peak time-nya gimana, waktu puncaknya bagaimana, kemudian data lainnya yang relevan yang bisa mendukung penelitian yang dilakukan seperti itu. Kemudian pasal 167 ayat 1 identifikasi sebagaimana Pak dalam pasal 166 ayat 1 huruf A. 166 huruf A ya, ayat 1 yang ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai apa aja data yang diperoleh ya dari kegiatan ini, identifikasi ini. A. Jenis usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan emisi dan atau gangguan. B. Lokasi sumber emisi dan atau sumber gangguan. Yang C. Parameter dan nilai parameter pencemar udara. D. Sebaran emisi dan gangguan. E. Dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. F. Tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat kepadatan penduduk. Ayat 2, hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, dari data-data ini ya, digunakan sebagai dasar penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara. Jadi semua aspeknya dilihat juga, termasuk aspek ini ya, tingkat pertumbuhan ekonomi dari usaha dan atau kegiatan tersebut bagaimana gitu ya dampaknya.
Di sini 167 sudah cukup jelas. Bisa kita lanjut berarti ke pasal 168, penghitungan emisi gangguan dan mutu udara. Sebagaimana maksud pada ini 166 ayat 1. Ini ya, penghitungan yang B ini ya, penghitungan emisi. Nah, itu dilakukan dengan cara A, pengukuran, dan atau B, perhitungan. Kemudian pasal 169. Oh, di sini ada penjelasannya. Pasal 168 huruf A, penjelasannya pengukuran merupakan kegiatan untuk menentukan besarannya emisi gangguan dan mutu udara ambien dengan menggunakan alat ukur, itu pengukuran. Penghitungan merupakan kegiatan menghitung besaran emisi gangguan dan mutu udara ambien dengan menggunakan metode tertentu. Nah, ya pengukuran itu ya diukur gitu ya dengan alat tertentu gitu, dengan alat tertentu yang memang sudah terkalibrasi gitu ya teman-teman, sudah terkalibrasi. Jadi alat itu sebelum digunakan pasti dikalibrasi dahulu. Kalibrasinya dengan apa? Dengan alat sebelumnya yang telah dikalibrasi sehingga nantinya didapat penghitungan yang tepat, itu disebut pengukuran. Sedangkan perhitungan adalah menghitung besaran ya, menghitung besaran emisi gangguan dan mutu udara ambien dengan menggunakan metode tertentu, itu disebut perhitungan, dihitung gitu ya. Dengan metode apa nih sebaran polutan udaranya? Kan ada tuh ya, beda-beda metode penghitungan sebaran udara, ada yang metodenya ini itu ya gitu ya, sebarannya bagaimana itu dihitung. Kalau mengukur pada satu titik ya kan, pada satu titik gitu, dari berapa meter gitu dari sumber pencemar diukur tuh, diperolehlah itu data kan, berapa titik data, dapatlah dari alat ukur itu berapa tingkat polutan emisi polutan itu berapa dapat diperoleh. Pasal 169 ayat 1, pengukuran. Sebenarnya maksud dalam pasal 168 huruf A dilakukan dengan cara A, manual, dan atau B, otomatis dan terus-menerus. Ya, pengukuran itu seperti itu ya. Pengukuran dilakukan dengan cara manual dan atau otomatis dan terus-menerus seperti itu. Lalu ayat 2-nya, pengukuran sebenarnya maksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada aturannya dan wajib untuk diikuti. Ini 169, pasal 169 penjelasannya sudah cukup jelas. Kita masuk ke pasal 170. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 huruf B dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber emisi gangguan dan mutu udara. Mendapatkan nilai dari setiap sumber emisi gangguan, itu penghitungannya. Kalau pengukuran tergantung ini ya, kalau pasal 169 ini ya tergantung alatnya. Kalau alatnya manual ya diukur secara manual, otomatis, dan terus menerus. Jadi kalau alatnya otomatis ya otomatis dan continuous gitu ya, itu disebut alat ukur. Disebut pengukuran karena diambil dari alat ukur. Kalau penghitungan digunakan secara teoritis gitu ya, hukum apa gitu, kemudian dihitung dia berapa pada suatu titik dengan hukum tersebut dari titik yang sudah diketahui, seperti itu. Jadi misalnya diambillah sampling udara dari jarak misalnya 300 meter dari sumber, kemudian diambil juga pada jarak 400 meter, kemudian diambil jarak juga pada 500 meter ya kan? Kemudian dilihat itu sebarannya bagaimana, kemudian dengan metode yang cocok gitu kan, dihitunglah besarnya polutan pada jarak 1 km ataupun pada jarak 800 meter dengan hukum tersebut. Kita masuk ke pasal 171 ayat 1, penghitungan emisi gangguan dan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat status proyeksi emisi gangguan dan mutu udara. Ya, di sini bisa kita lihat ya, proyeksi emisi gitu ya, dengan teori apa gitu, maka diperoleh proyeksi emisinya sebesar apa gitu ya. Jadi
dengan rumus tertentu ya yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya gitu. Dia membuat rumus, kemudian rumus tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat polutan pada titik lainnya sesuai dengan rumus tersebut. Tentunya tiap teori punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ayat kedua, penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Jadi tentunya harus punya kompetensi personil yang melakukan penghitungan. Oke, pasal 171 cukup jelas, kemudian pasal 172 inventarisasi udara sebagaimana dalam pasal 165 sampai pasal 171 dilakukan oleh A. Menteri untuk inventarisasi udara nasional, ya. B. Gubernur untuk inventarisasi udara provinsi, dan C. Bupati atau wali kota untuk inventarisasi udara kabupaten atau kota. Tergantung dengan kewenangannya masing-masing. Dan penjelasannya tidak ada, dianggap cukup jelas. Pasal 173 ayat 1. Menteri dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 huruf A berkoordinasi dengan A. Menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait, dan B. pemerintah daerah terkait. Ayat 2, gubernur dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dalam pasal 172 huruf B berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Ayat 3, bupati atau wali kota dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 huruf C mengordinasikan perangkat daerah terkait. Nah, bisa kita lihat teman-teman semua ini untuk yang ayat satunya ini ada penjelasan ya, pasal 173 ayat 1 ini ada penjelasan. Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang. Nah, ini diperjelas lagi nih. Ya, diperjelas lagi apa namanya? Ininya ya, menteri atau kepala lembaga pemerintahan kementerian terkait ya, ini A ini perhubungan, maksudnya ini ya, menteri di bidang perhubungan. Jadi kan menteri dalam melakukan inventarisasi udara. Nah, ini tidak disebutkan menteri apa, tapi yang tupoksinya adalah inventarisasi udara. Nah, ini kemungkinan besarnya adalah menteri lingkungan hidup tadi ya. Kemudian dia berkoordinasi dengan siapa? Ini menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait dan pemerintah daerah terkait. Oke, pemerintah daerah di sini udah pasti gubernur atau bupati atau wali kota ya di sini. Nah, menterinya apa aja? Perhubungan, ya, berkoordinasi dengan menteri perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, tata ruang, ketenaga kerjaan, kesehatan, riset dan teknologi, perencanaan dan pembangunan nasional, kemudian yang terakhir meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Selanjutnya ayat keduanya, gubernur dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 huruf B berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, penjelasannya, inventarisasi udara dilakukan oleh bupati wali kota dan mengkoordinasikan masing-masing perangkat daerah di wilayahnya. Data hasil inventarisasi udara dari bupati atau wali kota dalam satu provinsi diserahkan kepada gubernur untuk dianalisis sehingga didapat penyebab utama sumber pencemar udara dan parameter pencemar dominan dari setiap kabupaten atau kota. Selanjutnya data inventarisasi udara tersebut diserahkan kepada tingkat nasional untuk dibuat peta panduan atau roadmap pengendalian pencemaran udara. Nah, seperti itu teman-teman jalannya. Jadi dari bupati wali kota dulu melakukan inventarisasi dulu ya di tiap daerah kabupaten atau kotanya masing-masing. Lalu selanjutnya hasilnya itu diserahkan ke gubernur, ke gubernur
Untuk apa? Untuk dianalisis oleh tingkat gubernur tadi ya, untuk memperoleh data penyebab utama sumber pencemaran udara dan parameter pencemar dominan. Jadi apa parameter? Zat apa yang menjadi pencemaran, emisi apa gitu ya, dan atau gangguan apa gitu pada lokasi itu, pada setiap kabupaten kota ya. Diperoleh itu hasil analisanya. Kemudian hasil analisa tadi kan selanjutnya data inventarisasi udara yang oleh gubernur tadi diserahkan ke tingkat nasional untuk dibuat peta panduan atau roadmap pengendalian udara. Jadi datanya sudah jadi gitu ya, yang diserahkan kepada menteri tadi yang di bidang inventarisasi udara itu, yaitu sudah jadi datanya gitu ya dari gubernur. Jadi dibuatlah roadmap atau panduan pengendalian pencemaran udara pada tingkat nasional atau oleh menteri tadi, seperti itu. Paragraf ketiga, penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien. Ya, paragraf ketiga, penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien. Pasal 174 ayat 1, baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 huruf B disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan A. Hasil inventarisasi udara, dan B. Aspek kesehatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu yang ayat keduanya, baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi A. jenis parameter dan B. nilai parameter. Ayat ketiga, baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ini pada ayat 2 tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Ayat 4, baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang ini digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU atau wilayah perlindungan dan perencanaan mutu udara. Nah, ini ada penjelasannya nih teman-teman ya. Untuk pasal 174 ayat 2 nih ada penjelasannya nih. Yang huruf A yang dimaksud dengan jenis parameter adalah zat atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara seperti karbon monoksida, hidrokarbon atau HC, atau sulfur dioksida atau SO2. Kemudian yang huruf B, nilai parameter adalah besaran konsentrasi zat atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Nah, nilai parameter itu adalah besaran konsentrasi zat ya, atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, itu nilai parameter. Kemudian jenis parameternya, yaitu tadi jenisnya apa, jenis emisinya itu apa sih? Bisa karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon. Itu ya. Nilai parameter adalah si nilai ini nih, kandungannya berapa gitu ya, yang mencemarkan udara. Baku mutunya ada di lampiran 7 PP ini, peraturan pemerintah ini. Terus baku mutu udara ambien ya, ini maksud pada ayat 2 ini, baku mutu ambien ini itu digunakan untuk penetapan nilai konsentrasi udara ambien tertinggi gitu ya di kelas WPPMU kepada wilayah tersebut gitu ya. Diperoleh itu nilai konsentrasinya di mana, besarannya berapa. Selanjutnya paragraf keempat, penyusunan dan penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Mohon maaf tadi WPPMU ini, wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Oke, penyusunan dan penetapan wilayahnya ya untuk WPPMU. Pasal 175 WPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 huruf C terdiri atas. Nah, ini apa aja sih WPPMU itu pembagiannya ya, klasifikasinya, yaitu ada WPPMU nasional, ada WPPMU lintas provinsi, WPPMU provinsi, WPPMU lintas kabupaten kota, dan WPPMU kabupaten atau kota. Bagiannya seperti itu ya, klasifikasi WPPMU. Ada nasional, ada lintas provinsi, provinsi, lintas kabupaten kota, dan WPPMU kabupaten kota wilayah pengelolaan perlindungan dan pengelolaan udara.
WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. WPPMU kelas 1 untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih. Oke ya. Jadi setelah klasifikasi WPPMU sendiri itu ya terdiri atas apanya aja gitu ya pembagiannya. Kemudian ada juga nih ya pembagiannya ya di ayat kedua nih terdiri atas WPPMU kelas 1 untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih. WPPMU kelas 2 untuk peruntukan kawasan pemukiman komersial, pertanian, perkebunan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama. Dan yang C, WPPMU kelas 3 untuk peruntukan industri dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas lain. Jadi setelah pembagian WPPMU berdasarkan ininya ya, kewilayahannya kemudian ini dibagi lagi berdasarkan kelas. Kelas 1 untuk pelestarian dan pencadangan udara bersih. Kemudian kelas 2 peruntukannya untuk kawasan pemukiman, komersial, pertanian ya, perkebunan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama. Dan yang kelas ketiga, WPPM kelas ketiga untuk peruntukan industri dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama. Jadi bisa dilihat bahwa yang satu ini adalah untuk yang udara yang polutannya sedikit ya. Kemudian kelas 2 ini menengah, polutannya menengah karena ini kan ada pemukiman, pertanian ya, perkebunan kan menengah ya. Kemudian ini ada yang kelas 3-nya ini yang industri, ini berarti polutan emisinya yang berat gitu ya. Kelas yang berat gitu ya untuk polutan udara. Nah, ini 175. Oke, ini ada penjelasan di ayat 4-nya. Ayat ketiganya WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun paling sedikit berdasarkan paling sedikit berdasarkan dasarnya ya. Dasar dari ininya untuk bisa dibilang dasar untuk penyusunannya ya. Didasarkan oleh A. Hasil penghitungan emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168. Kemudian B. Nilai konsentrasi udara ambien. C. Rencana tata ruang wilayah RT/RW tetap ya harus RTW. Yang D. Kesamaan karakteristik bentang alam. Dan yang terakhir kondisi iklim dan meteorologi. Nah ini bisa dilihat nih apa aja yang menjadi dasar penyusunan WPPMU itu, yaitu tadi kita ulangi hasil perhitungan emisi ya sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 168. Kita lihat pasal 168 ini pengukuran dan perhitungan tadi sudah dijelaskan. Ada penghitungan, ada pengukuran dengan alat. Oke, itu pertama. Yang kedua nilai konsentrasi udara ambien ya dari data jelas dari data pengukuran ini ya. Pengukuran dan penghitungan. Kemudian yang C rencana tata ruang wilayah RT/RW wilayah. Pasti itu karena kan ini ada kelas-kelasnya ya. Tadi berdasarkan kelas-kelas juga nih ada kelasnya untuk peruntukan apa. Nah, di RTW itu kan pasti menjelaskan tuh ya. Di rencana tata ruang wilayah pasti itu dijelaskan untuk apa wilayah ini, untuk apa wilayah itu, untuk apa itu. Ada. Lalu ini bentang alam ya. Kemudian ada kesamaan karakteristik bentang alam. Jadi dilihat berdasarkan bentang alamnya. Jadi apakah dia bentang alamnya berbukit ataukah mendatar. Kalau berbukit kan mungkin ya dispersi atau penyebaran dari si polutan itu kan ya tidak merata gitu ya kalau dia berkontur gitu. Contohnya ya misalnya berbukit-bukit satu titik dengan titik lainnya itu bisa berbeda penerimaannya. Kalau kontur bentang alam yang mendatar gitu ya itu kan pasti ya bisa jadi merata gitu ya, bisa jadi dan lebih merata gitu ya seperti kita bayangkan saja dataran rendah yang ya datar gitu ya, tidak bertopografi. Dalam hal ini topografinya itu ya kecil gitu ya, elevasi perbedaan elevasi kecil ya.
itu penyebarannya otomatis lebih merata gitu ya, lebih menyebar merata gitu. Kemudian yang E, kondisi iklim dan meteorologi ya, ini karena memang sangat amat berpengaruh ya iklim dan meteorologi ini, karena kan seperti bisa kita lihat contohnya kecepatan angin, arah angin itu sangat 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 berpengaruh gitu ya. Misalnya ada suatu titik kebakaran hutan pada satu lokasi, kemudian angin yang ke arah pada titik lain, jelas asap dari kebakaran hutan itu akan bisa mengarah ke sesuai dengan arah anginnya gitu ya, teman-teman semua ya. Sangat berpengaruh tuh. Angin muson gitu kan, angin muson timur, angin muson barat, itu sangat berpengaruh juga. Kemudian ayat 4-nya, dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan pristine, kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WPPMU kelas 1. Nah, apa itu kawasan pristine? Adalah daerah yang menghasilkan cadangan udara bersih seperti hutan primer. Nah, itu wilayah pristine ya, pristine. Wilayah atau daerah yang menghasilkan cadangan udara bersih seperti hutan primer. Masuk kelas WPPMU kelas 1. Lalu pasal 176 ya, WPPMU sebenarnya dalam pasal 175 ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan A, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, B, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, dan C, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri. Jadi WPPMU ini ditetapkan oleh menteri ya. Tidak dijelaskan di sini, tapi sesuai dengan yang sebelumnya. Ini yang bertugas ya, memiliki tugas untuk inventarisasi udara. Ya pastinya itu ya selaras ya. Dan kemungkinan besar ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Kemungkinan besar ya, tapi kan memang nantinya apakah bisa ke menteri yang lain. Makanya ini di sini PP ini menyebutkannya yang bertugas seperti itu ya, bertugas untuk itu melakukan inventarisasi udara. Apakah nantinya ada lagi khusus menteri nantinya di presiden selanjutnya menentukan adanya menteri untuk pengendalian mutu gitu, misalnya mutu udara yang memang dia fokusnya untuk memperbagus kondisi menghitung dan ingin mengembalikan kondisi suatu tempat, sehingga presiden menginstruksikan menteri baru untuk khusus udara gitu ya, lingkungan hidup, khususnya udara. Ini bisa aja itu jadi, makanya di sini di tag-nya itu yang bertugas gitu untuk inventarisasi udara. Nah, itu selaras nih pasti nih untuk sosial ke bawah ini gitu ya. Makanya di ini tidak disebut dengan menteri apa secara khususnya gitu ya. Tapi tentunya menteri itu memiliki tupoksi untuk untuk melakukan pengelolaan mutu udara, melakukan pengelolaan perlindungan gitu ya, perencanaan. Berkoordinasinya dengan siapa? 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, tentunya itu ya RT RW gitu ya. Kemudian menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, Kemenperin ya. Kemudian menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, Kemendag ya, Kemendag, Menteri Dalam Negeri. Oke. Lanjut paragraf 5, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara ya. Pasal 177 RPPMU ya, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana saudara pasal 164 huruf D, terdiri atas A.
PMU nasional, B RPPMU provinsi, dan C RPPMU kabupaten atau kota. Oke, ini RPPMU ini dibagi menjadi RPPMU nasional, RPPMU provinsi, RPPMU kabupaten atau kota. Kalau PPMU tadi kan ada lintas provinsi ya, dan ada WPPMU lintas kabupaten kota. Kalau ini adanya nasional, provinsi, kabupaten atau kota ya bagiannya ya. Lalu RPPMU nasional pasal 178, RPPMU nasional yang dimaksud pada pasal 177 huruf A ya, ini yang ini disusun untuk WPPMU skala nasional dan WPPMU skala lintas provinsi. WPPMU ini rencana ya, dokumennya tadi, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara disusun untuk wilayah skala nasional, WPPMU wilayah skala nasional, WPPMU untuk skala lintas provinsi ya. RPPMU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun berdasarkan nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU. Nah, ini kan tadi yang dari hasil data gubernur tadi ya, sudah mendapatkan udara ambien, sudah dianalisis tuh ya, dikasih ke tingkat nasional, ya kan? Ini menjadi dasar untuk penyusunan RPPMU tentunya ya. Kemudian seperti tadi sudah disebutkan bahwa nantinya dapat nih nilai konsentrasi udara ambien tertingginya di suatu tempat. Itulah menjadi RPPMU nasional seperti itu. Kemudian lanjut ke pasal 179 RPPMU provinsi ya, seperti dimaksud dalam pasal 177 huruf B disusun untuk A WPPMU skala provinsi dan WPPMU skala lintas kabupaten atau kota. RPPMU provinsi sebagaimana pada ayat 1 disusun berdasarkan RPPMU nasional, dan B nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU. Oke, jadi bisa dilihat ya di sini ya. RPPMU nasional untuk WPPMU skala nasional dan WPPMU skala lintas provinsi ya. Ini didasarkan oleh tadi konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU. Lalu RPPMU provinsi untuk skala provinsi dan skala lintas kabupaten kota. Kemudian RPPMU didasarkan oleh RPPMU nasional ini ya, RPPMU nasional ini. Kemudian nilai konsentrasi udara tertinggi di kelas WPPMU. Jadi di sini sudah ada rencananya untuk tingkat nasional ya. Tingkat nasional itu mungkin paling tinggi di mana gitu ya posisinya. Nah, itu jadi bagian nasional ya. Nasional misalnya di beberapa titik lokasi ya kan. Diambillah udara konsentrasi tertinggi di beberapa WPMU tersebut. Dan setelah diambil ya dari keseluruhan secara nasional dan skala lintas antara provinsi sudah terorganisir lah atau terkelola lah oleh tingkat nasional, kemudian turunlah ke RPPM provinsi gitu ya. Di sini kan makanya ini jadi RPPM nasional diturunkan lagi nih dari sini ke RPPM provinsi. Dilihat lalu selanjutnya mana lagi nih dari cakupan provinsi tadi ya yang nilainya itu tertinggi lagi di kelas WPPMU itu. Nah, diambil lagi oleh provinsi, dikelola lagi itu ya nilai konsentrasi udara ambien tertingginya. Nah, selanjutnya ya, ini dan penjelasannya nih pasal 179 ayat 2 huruf B ya, yang ini kan. Ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPMU adalah besaran baku mutu udara ambien nasional dikalikan dengan angka indeks atau presentasi di masing-masing kelas WPPMU yang diterapkan. Oke,
Oke, jadi seperti itu ya, nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU adalah besaran baku mutu udara ambien nasional dikalikan dengan angka indeks atau presentase di masing-masing kelas WPPMU yang ditetapkan ya. Jadi nilai baku mutu udaranya berapa ya. Kemudian dikalikan dengan angka indeks ya, atau presentasi di masing-masing kelas WPPMU yang ditetapkan. Selanjutnya, pasal 180. RPPMU Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 huruf C disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam satu wilayah kabupaten kota. RPPMU Kabupaten Kota dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan A. RPPMU nasional, B. RPPMU provinsi, dan C. Nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi misalnya ini sudah terdata tadi roadmap-nya kan, ada roadmap-nya gitu ya. Tadi seperti dijelaskan ada roadmap-nya untuk pengelolaan, untuk perlindungan dan pengelolaan mutu udara tadi udah ada roadmap-nya. Kemudian dari sini RPPMU diturunkan ke RPPMU provinsi setelah didapat dari wilayah WPPMU-nya ini yang tertinggi. Nah, diambil lagi nih tiap kabupaten kota ya. Makanya dari sini udah terdiri dari skala nasional, di sini sudah terdiri dari polutannya. Untuk pengelolaan polutannya sudah terdiri dari tingkat provinsi, maka nanti dilihat juga di WPPMU tingkat kabupaten kota itu mana saja yang masih tinggi nilai nilai konsentrasi udara ambiennya. Pasal 181 ayat 1 RPPMU nasional yang dimaksud dalam pasal 177 huruf A disusun dan ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait ya. Ayat 2 RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf B disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah A mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri dan B berkoordinasi dengan bupati wali kota ya. Jadi hampir sama juga nih dengan perlindungan dan pengelolaan mutu air sama ya. Jadi menteri harus berkoordinasi juga dengan menteri atau kepala lembaga pemerintahan dan kementerian terkait gitu ya. Lalu juga untuk yang ini gubernur dia perlu mendapatkan pertimbangan teknis juga dari menteri dan berkoordinasi dengan bupati wali kota ya. Lalu RPPMU tingkat kabupaten kota nih, RPPMU kabupaten kota sebagaimana pada dalam pasal 177 huruf C disusun dan diterapkan oleh bupati wali kota setelah pastinya mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri ya, pasti itu wajib. Kemudian yang B berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya. Kan tadi kan data hasil analisanya sudah ada roadmap-nya. Nah, itu kemudian ada pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh menteri ya kan. Ataupun bisa juga kabupaten kota juga meminta gitu ya. Di sini ya konteksnya pertimbangan teknis dari menteri. Oke, setelah itu perlu juga berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya. Pasal 182 RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 paling sedikit memuat. Oke, isinya apa aja sih RPPMU itu ya? A. Pemanfaatan sumber daya alam. B. Pengendalian pencemaran udara. C. Pemeliharaan sumber daya alam. Dan yang terakhir D. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, ini pemanfaatan sumber daya alamnya seperti apa gitu ya. Kemudian pengendalian pencemaran udaranya seperti apa pengendaliannya. Yang C, pemeliharaan sumber daya alamnya itu bagaimana, dan yang terakhir adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ini RPPMU paling sedikitnya memuat ini. Adanya pengendalian pencemaran udara pastinya sudah harus teridentifikasi ya. Teridentifikasi udaranya, dan itulah dimana pentingnya inventarisasi udara. Inventarisasi mutu udara itulah pentingnya. Pasal 183 ya, 183 RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 disusun dengan mempertimbangkan A. Status mutu udara ambien, dan B. Bentuk pemanfaatan pada masing-masing WPPMU. Oke. Kita bisa lihat ya. Pasal 183 penjelasannya huruf A, yang dimaksud dengan status mutu udara ambien
adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Ya, itu tadi seperti saya jelaskan ya. Ini maksud dengan mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat ya pada saat dilakukan inventarisasi. Udara apa adanya ya pada lokasi itu pada waktu itu gitu ya. Contohnya ya mengambil udara ambien di Jakarta ya udara ambien ya udara yang waktu itu gitu yang waktu itu diambil datanya di lokasi Jakarta itu udara ambien. Pasal 184 ayat 1 status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 huruf A ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan nilai mutu udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri. Itulah didapat status mutu udara. Jadi sudah ada rencana nilai mutu ya dengan nilai mutu udara yang ditetapkan dalam oleh Menteri ya pada WPPMU itu di lokasi itu. Jadi wilayahnya itu udah ditetapkan tuh WPPMU itu berapa gitu kan. Kemudian hasil dari pengukuran dan penghitungan itu diperolehlah hasil pemantauan udara ambien, kemudian dibandingkan gitu. Keduanya dibandingkan. Apakah statusnya bahaya atau tidak gitu ya, maksudnya masih masuk ke dalam mutu udara WPPMU enggak nih si udara ambien tadi ya, hasil pengukuran dan penghitungan tadi. Oke, ayat keduanya status mutu udara ambien sebenarnya dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A tercemar dan B tidak tercemar. Oke, pengkategoriannya itu ya, tercemar dan tidak tercemar, bukan bahaya dan tidak bahaya, sorry ya. Di sini jelaskan tercemar dan tidak tercemar. Ayat ketiganya, dalam hal status mutu udara ambien tercemar, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan mutu udara sasaran. Oke, bila tercemar ya, bila ternyata hasilnya tercemar ya, maka Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan mutu udara sasaran. Oke, ayat keempat, mutu udara sasaran, sebenarnya dimaksud pada ayat 3 ini ya, ditentukan dengan mempertimbangkan A. Faktor ekonomi dan B. Perkembangan teknologi pengendalian emisi. Faktor ekonominya bagaimana gitu ya. Kemudian dari faktor perkembangan teknologi pengendalian emisi. Ayat 5, dalam hal WPPMU, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum ditetapkan. Status mutu udara ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan baku mutu udara ambien. Jadi misalnya WPPMU ini nih belum ditetapkan nih oleh Menteri ya. Ya sudah, nantinya si status mutu udara ya ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan dari pengukuran dan penghitungan tadi dengan baku mutu udara ambien. Seperti itu. Baku mutu udara ambiennya berapa sih pada umumnya gitu ya. Pada umumnya udara ambien berapa gitu ya. Yang sehat gitu. Seperti itu. Nanti dibandingkan seperti itu. Oke, 184 pasal 184 sudah cukup jelas. Di sini tidak ada penjelasan. Lalu pasal 185 ayat 1 RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ayat kedua, RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah jika terdapat perubahan pada A. Baku mutu udara ambien, B. Kelas WPPMU, dan atau C. Tata ruang. Ya, ini ya, RPPMU menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian RPPMU ya, sebenarnya pada ayat 1 ini dapat diubah jika terdapat perubahan pada A. Baku mutu udara ambien, B. Kelas WPPMU-nya, dan atau C. Tata ruang. Oke teman-teman semua, karena selanjutnya sudah kita masuk ke bagian ketiga ya, bagian selanjutnya, maka berakhir juga video kita kali ini.
Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan itu dapat segera tercapai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.